Sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ini kita masuk materi bab kedua, yaitu trigonometri. Dan materi yang pertama kita pelajari yaitu sudut dan ukuran sudut. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian bisa memahami pengertian sudut dan arah putarannya. Yang kedua, mampu memahami ukuran sudut dalam satuan derajat dan satuan radian. Yang ketiga, nanti bisa menyelesaikan permasalahan mengenai hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Dan yang keempat yaitu memahami mengenai sudut dan kuadran. Ini 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sudut, yang kedua ukuran sudut, ketiga nanti sudut dan kuadran, dan yang keempat lebih ke contoh soal. Topik pertama yang kita bahas yaitu mengenai sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut yaitu hasil perputaran sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu di tingkat SMP. Misalkan ada sudut seperti ini. Ini cara menamakannya yaitu kita lihat arahnya. Karena arahnya ke atas, berarti nama sudutnya yaitu AOB, sudut AOB. Karena ini ada arahnya. Nanti kalau misal tidak ada arahnya, kadang kan sudut juga tidak ada arahnya. Jika nanti sudah ke soal, nanti bisa dinamakan AOB, bisa juga dinamakan BOA. Tapi karena ini ada arahnya, maka kita namakan dengan sudut AOB. Nah, sudut AOB ini terdiri dari sisi OA dan sisi OB. Sisi OA kita namakan dengan sisi awal, dan sisi OB kita namakan dengan sisi akhir. Ada nanti sudut positif dan sudut negatif. Apa bedanya? Ini kalian lihat arahnya. Nah, ketika pada bagian sudut, pada materi sudut, ini kita menyebut arahnya itu sesuai dengan arah jarum jam. Nanti ada berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Ketika sudutnya berlawanan arah jarum jam, mana sih yang dimaksud berlawanan arah? Ini dilihat anak panahnya. Anak panahnya ke atas, berarti misal kalau ini dibentuk lingkaran kan muternya seperti ini. Nah, ini kan arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Maka ketika sudutnya berputar berlawanan arah jarum jam, ini terbentuknya sudut positif, sudut AOB positif. Dan ketika berputarnya, nah seperti ini, ke bagian bawah, berarti kalau kita bentuk lingkaran berputarnya seperti ini. Ini kan searah jarum jam. Berputar searah jarum jam, maka akan terbentuk sudut negatif. Ingat ya, kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif, searah jarum jam, sudutnya negatif. Penamaan sudut, ini sudah pernah dipelajari juga. Ada beberapa simbol huruf Yunani yang biasanya dipakai untuk penamaan sudut. Mungkin sudah kalian kenal di mata pelajaran fisika. Nah, simbol ini kita membacanya theta, bawahnya ini alfa, terus simbol seperti ini itu beta, simbol yang seperti huruf Y ini namanya gamma, dan juga bisa dalam huruf abjad biasa, biasanya huruf kapital. Selanjutnya yang kedua yaitu ukuran sudut. Nanti ada istilah satuan yang sudah pernah kalian kenal yaitu satuan derajat, dan ini lumayan baru yaitu atau sudah pernah dipelajari juga bisa. Ini kita menyebutnya satuan radian. Yang dimaksud satuan derajat ini erat kaitannya dengan perputaran di lingkaran. Misalkan ada titik O dan titik A, kita akan memutar garis OA. Kalau berputarnya satu putaran ini, maka kita menyebutnya sudutnya 360 derajat. Ketika satu putaran 360 derajat, maka bisa kita nyatakan 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Tinggal dibalik aljabar biasa ya. Nah, ketika berputarnya setengah putaran bagaimana? Kalau satu putarannya 360 derajat, berarti otomatis setengah putarannya 180 derajat. Kalau berputarnya dari OB ke OC, maka ini berputarnya 1/4 putaran, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, dalam perhitungan
kadang kita membutuhkan satuan yang lebih kecil dari derajat. Kita membaginya menjadi 60 bagian dan per bagiannya itu dinamakan menit. Menit ini berbeda dengan ukuran di jam ya, ini beda. 1 derajat itu sama dengan 60 menit, atau bisa ditulis seperti ini, 1 derajat sama dengan 60 tanda aksen di sini ya, titik di koma di atas. Nah, 1 menit juga bisa dinyatakan 60 detik, jadinya 1 menit. Simbolnya seperti ini. Kalau menit ininya 1, kalau detik ininya 2. Selanjutnya yang kedua yaitu satuan radian. Misalkan ada garis OA, ini akan kita putar. Nah, sampai ke OB, ini maka akan terbentuk sudut AOB. Selain dalam derajat, sudut AOB bisa juga dinyatakan dalam radian. Nah, cara menentukannya, besar sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur AB, panjang busur AB berarti ini, yang melengkung. Nah, ini namanya S, misal panjang busur AB dinamakan S, dan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya berarti OA, bisa juga OB. Artinya sudut AOB bisa juga dinyatakan dalam bentuk panjang busur AB per jari-jari R dengan satuannya radian, sama dengan S per R radian. Ya, selanjutnya apa kaitannya atau hubungannya antara satuan derajat dan satuan radian? Misalkan ada titik OA, ini mau kita putar sampai ke titik B. Nah, kan terbentuk sudut AOB. Ini mau kita nyatakan dalam satuan derajat dan satuan radian. Bagaimana kalau kita nyatakan dalam satuan derajat? Nah, sudut AOB ini kan berputar setengah putaran, berarti bisa dinyatakan juga sudutnya 180 derajat. Kemudian akan kita nyatakan dalam bentuk satuan radian. Ingat cara menentukan satuan radian yaitu perbandingan panjang busur dengan jari-jari. Panjang busurnya berarti panjang busur AB. AB di sini ini kan sama saja dengan setengah keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran kan berarti dari A berputar sampai A lagi. Nah, karena ini hanya sampai B, dengan B ini setengahnya, berarti panjang busur AB ini sama saja dengan setengah keliling lingkaran. Masih ingat rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran yaitu rumusnya 2πr, artinya setengah dikali 2πr berarti hasilnya πr. Tinggal kita substitusi ke sini, berarti πr per r, berarti kan r nya bisa kita hilangkan, diperoleh sudut AOB sama dengan pi radian. Artinya dari dua ini sudut AOB bisa dinyatakan dalam bentuk 180 derajat, bisa juga dinyatakan dalam bentuk pi radian. Artinya kesimpulannya, hubungan antara satuan derajat dan satuan radian yaitu pi radian sama dengan 180 derajat. Atau bisa juga dinyatakan 1 derajat, ini tinggal pindah ruas aljabar biasa ya. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, tadi kan masih dalam bentuk pi radian. Bagaimana kalau 1 radian dinyatakan dalam derajat? Berarti tinggal kita substitusi, pi-nya kita ganti menjadi, ya kita masukkan dulu, tadi kan pi radian sama dengan 180 derajat. Artinya 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Pi ini seperti kita tahu, pi itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Ini saya pakai 3,14, maka diperoleh hasilnya 57,32 derajat. Artinya 1 radian itu sama dengan 57,32 derajat. Kita ke contoh soal, yaitu yang pertama, misal diminta menentukan, nyatakanlah 5/6 pi radian ke dalam ukuran derajat. Yang kedua, 330 derajat ke dalam ukuran radian. Dan yang ketiga yaitu 1,76 radian ke dalam ukuran derajat. Penyelesaiannya yang pertama, kita punya rumus awal pi radian itu sama dengan 180 derajat. Yang ditanyakan 5/6 pi radian.
Karena pi radian sama dengan 180 derajat, berarti 5/6 pi radian sama saja 5/6 dikali 180 derajat. Ini materi perbandingan, sudah dipelajari waktu SMP. Silahkan dibuka lagi kalau merasa bingung. Ini tinggal dicari, tinggal dibagi dan dikali, maka diperoleh hasilnya 150 derajat. Maka 5/6 pi radian dapat dinyatakan 150 derajat. Yang kedua, kita pakai rumus awal ini. 1 derajat itu sama saja dengan pi per 180 radian. Nah, ketika yang dinyatakan 330 derajat, berarti sama saja. Analoginya sama dengan yang nomor 1. 330 derajat berarti sama saja 330 kali pi per 180 radian. Tinggal dihitung, disederhanakan, diperoleh hasil. Ini dibagi 30 ya. Masing-masing dibagi 30, maka diperoleh 11 kali pi per 6 radian, atau bisa juga dinyatakan 11/6 pi radian. Nah, bagaimana kalau dinyatakannya tidak ada pi-nya? Maka pi-nya kita ganti menjadi 3,14, hasilnya 5,76 radian. Kadang soal ada yang minta dalam bentuk radian, ada juga yang minta dalam bentuk pi radian, tapi seringnya dalam bentuk pi radian. Nah, maka kesimpulannya 330 derajat dapat juga dinyatakan dengan 11/6 pi radian atau 5,76 radian. Yang ketiga, kita punya rumus awal yaitu 1 radian, yaitu 57,32 derajat. Ketika yang ditanyakan 1,6 radian, berarti sama dengan 1,76 kali 57,32 derajat, sama dengan 100,88 derajat. Kesimpulannya 1,76 radian dapat dinyatakan dengan 100,88 derajat. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai sudut dan kuadran. Apa yang dimaksud dengan kuadran nanti kita bisa pelajari penjelasan ini. Nah, pada koordinat kartesius, kuadran ini erat kaitannya dengan koordinat kartesius ya. Pada koordinat kartesius, sudut merupakan daerah di antara garis dan sumbu X positif. Ingat ya, sumbu X positif. Sumbu X positif berarti bagian ini. Ini sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Nah, sudut diperoleh dengan memutar garis pada sumbu X positif berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti kan ke sana nih. Nah, seperti ini. Dengan titik O sebagai pusat putaran. Karena mulainya dari sumbu X positif dan berlawanan arah jarum jam, maka sumbu X positif bisa juga dinyatakan sebagai acuan yaitu 0 derajat. Karena berputarnya ke sana, maka sumbu Y positif bisa juga dinyatakan 90 derajat. Bagian ini 180 derajat. Yang bawah 270 derajat. Dan ini bisa juga diputar ke sini lagi. Ini bisa juga dinyatakan 360 derajat. Ini sama dengan, ibaratkan dengan lingkaran lah ya. Lingkaran dengan koordinat kartesius dijadikan satu. Maka ketika dia berputar sampai sini berarti kan 1/4 lingkaran, jadinya 90 derajat. Ke sini setengah lingkaran 180 derajat. Ke sini lagi berarti 3/2 putaran berarti 270 derajat. Nah, sampai sini, sampai ke sini lagi berarti kan berputar satu putaran, maka bisa juga dinyatakan 360 derajat. Nah, kuadrannya mana? Daerah yang pertama ini kita sebut dengan kuadran 1, daerah ini kuadran 2, daerah yang ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Kita bahas masing-masing kuadrannya. Nah, ini kuadran 1 berarti daerahnya di sini, maka alfanya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 daerahnya ada di sini, berarti sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat, dari sini sampai sini.
Selanjutnya kuadran 3 berarti daerahnya ada di bawah sini. Sudutnya berarti dari 180 derajat sampai 270 derajat. Yang keempat, kuadran 4 berarti ada di bawah sini. Sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Misalkan sudutnya 45 derajat, berarti dia ada di kuadran 1. Sudutnya misal 120 derajat, berarti ada di kuadran 2. Misal sudutnya 300 derajat, berarti ada di kuadran 4. Sudutnya misal 210 derajat, berarti ada di kuadran 3. Nah, ini kuadran 4 bisa dinyatakan dari 270 derajat sampai 360 derajat. Sudut 0 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat merupakan sudut pembatas kuadran. Tidak masuk kuadran 1, 2, 3, 4-nya, tapi masuknya ke sudut pembatasnya, sudut pembatas kuadran. Nah, selain dinyatakan dalam derajat, seringkali sudut juga dinyatakan dalam bentuk radian. Tadi sesuai materi yang sebelumnya, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nanti untuk selanjutnya pi radian seringnya hanya ditulis pi saja. Terutama dalam koordinat kartesius, seringnya ditulis hanya pi saja. Maka pi per 2, sudut-sudut pembatas kuadran tadi ya kita nyatakan dalam pi. Pi per 2 berarti 180 derajat per 2 itu sama dengan 90 derajat. Pi 180 derajat, 3 per 2 pi berarti 270 derajat. 2 pi sama dengan 360 derajat. Sudut yang menyatakan kuadran tadi bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini 0 sama dengan 360 derajat jadinya 2pi, 90 derajat jadinya pi per 2, 180 derajat jadinya pi, 270 derajat jadinya 3 per 2pi. Nanti kalau di soal bisa juga dinyatakan dalam bentuk radian, bisa juga dalam derajat. Kita ke contoh soal. Lukislah titik A min 6,4 pada sistem koordinat kartesius dan tentukan letak titik tersebut serta ukurlah sudut yang terbentuk dengan busur derajat. Berarti ini peralatannya kalian butuh juga busur derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar dulu titik min 6,4. Min 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti di sini. Nah, 4-nya ada di sini berarti ketemu titik min 6,4. Kita buat garis dari titik O ke titik A. Nah, sudutnya karena sudut itu berputar dari sumbu X positif dan berlawanan arah jarum jam, berarti diperoleh sudutnya seperti ini. Nah, silahkan ukur dengan busur derajat. Ini pura-puranya sudah diukur, hasilnya yaitu 145 derajat. Nah, sesuai pertanyaannya berarti diperoleh titik A karena daerahnya ada di sini. Berarti titik A terletak pada kuadran 2. Dan sudut yang terbentuk yaitu theta sama dengan 145 derajat. 145 ini diperoleh dari pengukuran dengan busur derajat. Selanjutnya contoh ketiga. Apabila theta terletak di kuadran pertama, tentukanlah letak dari masing-masing sudut berikut ini. Yang A yaitu sudut A sama dengan pi min theta, yang B A sama dengan theta plus pi, yang C A sama dengan min theta, dan yang D A sama dengan 2pi min theta. Untuk menentukan A, B, C, D ini maka kita kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa melalui Google Classroom atau WAG atau bisa Japri. Terima kasih.